Konsekuensi rekrut Martin Zubimendi, harus lepas Luka Modric di akhir musim. Real Madrid menghadapi dilema besar jelang musim panas mendatang. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi yang signifikan, terutama terkait masa depan Luka Modric di Santiago Bernabeu yang kontraknya akan berakhir di akhir musim. Menurut laporan, gelandang itu menjadi target potensial bagi Real Madrid yang ingin memperbarui kekuatan di lini tengah. Zubimendi dikenal karena kemampuan teknis dan defensifnya yang solid, yang dapat memberikan dimensi baru dalam permainan bola Real Madrid. Namun, hadirnya Zubimendi di Bernabeu bisa berarti akhir dari era Modric. Pemain asal Kroasia itu, yang kini berusia 39 tahun, telah menjadi ikon di lini tengah Real Madrid selama lebih dari 1 dekade. Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak Modric yang akan habis pada akhir musim ini. Dengan mendatangkan pemain muda seperti Zubimendi, manajemen berharap bisa membangun kembali lini tengah yang lebih segar dan kompetitif untuk masa depan. Real Madrid rencanakan transfer 3 pemain bintang, Liverpool di bawah ancaman Los Blancos. Real Madrid dikabarkan berencana untuk merekrut 3 pemain bintang dari negara yang sama, termasuk bek Liverpool, selain minat mereka pada Trent Alexander-Arnold. Real Madrid juga telah melihat sejumlah bek tengah absen karena masalah pada musim ini, dan mereka berupaya untuk memperbaikinya. Menurut Defensa Sentral, hal itu bisa membuat mereka mengejar pemain Liverpool lainnya. Memang, laporan itu menyatakan pengawasan ketat sedang dilakukan terhadap 3 bek Prancis, termasuk bek tengah Terence Konate. Di sampingnya, mereka juga bisa berupaya memperkuat lini belakang mereka dengan Castello Lukeba dan Jean-Noël Belocian, katanya. Liverpool sedang mendapat ancaman berat dari Real saat ini. Setelah pendekatan pertama mereka untuk Alexander-Arnold ditolak, diyakini mereka berencana untuk mengajukan tawaran yang lebih baik. Kini, mereka juga bisa kehilangan Konate jika Real Madrid meneruskan upaya mereka untuk merekrutnya, dan akhir-akhir ini juga ada kaitan lain dengan pemain Terence. Mohamed Salah dan Ryan Gravenberch juga menjadi subjek minat yang dilaporkan, seperti halnya Virgil van Dijk. Meskipun beberapa transfer itu tidak mungkin terjadi, kehilangan beberapa di antaranya akan sangat merugikan Liverpool. Real Madrid juga memburu bek tengah Arsenal William Saliba, menurut laporan, dalam apa yang bisa menjadi kesepakatan rekor dunia, setelah rombongannya menanggapi positif pemeriksaan ketersediaannya. Dari dalam Spanyol, Real Madrid sedang merencanakan sejumlah perekrutan, dengan laporan yang menunjukkan mereka mengincar Miguel Gutierrez, Nico Williams dan Martin Zubimendi. Real Madrid juga dikatakan sangat yakin akan mendapatkan Trent Alexander-Arnold. Salah satu legenda Liverpool mengatakan, Real Madrid mengajukan tawaran sekarang saat kontrak Trent Alexander-Arnold akan berakhir dalam 6 bulan adalah untuk melindungi pemain tersebut. Kasus Dani Olmo, Barcelona terancam rugi lebih dari 4,4 triliun rupiah. Barcelona kembali menghadapi krisis finansial serius. Upaya mereka mendaftarkan Dani Olmo ke La Liga sebelum tenggat waktu Januari 2025 ditolak. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada aspek olahraga, tetapi juga membawa konsekuensi finansial besar bagi raksasa Katalan. Olmo, yang saat ini secara teknis berstatus bebas transfer, masih memiliki niat untuk tetap bertahan di Barcelona. Hal ini dikonfirmasi oleh agen sang pemain, Andi Bara, kepada Fabrizio Romano. Menurut laporan dari Sport, kegagalan Barcelona dalam menyelesaikan masalah pendaftaran Dani Olmo dapat mengakibatkan kerugian lebih dari 218 juta pounds atau lebih dari 4,4 triliun rupiah. Rincian kerugian ini mencakup beberapa komponen utama antara lain, Barcelona tetap wajib membayar gajinya sebesar 41 juta pounds hingga kontraknya berakhir pada 2030, Barcelona masih berutang 47 juta pounds kepada RB Leipzig sebagai bagian dari kesepakatan transfer Olmo. Barcelona akan kehilangan pendapatan dari penjualan pemain jika situasi ini tidak terselesaikan, penjualan kotak VIP. Spotify Camp Nou yang hanya menghasilkan 87 juta pounds dianggap jauh di bawah potensi sebenarnya, dengan estimasi kerugian hingga 87 juta pounds tambahan.
Secara keseluruhan, total kerugian yang menghantui klub mencapai 218 juta pounds atau sekitar 4,4 triliun rupiah, jumlah yang sangat sulit ditanggung oleh Barcelona yang sudah berada dalam tekanan finansial. Bersinar di Como, pelatih Madrid akui sedang memantau Nico Paz. Baru-baru ini Carlo Ancelotti menggelar sesi wawancara bersama Radio Anchiolo Sport. Di momen tersebut, sang pelatih bicara banyak hal tentang kondisi terkini di sepak bola, termasuk menjawab tentang rumor Nico Paz. Pemain asal Argentina tersebut merupakan produk Akademi Real Madrid dan kini sedang menikmati kesuksesan bersama Como. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, dia bahkan jadi tulang punggung lini tengah tim Ilariani. Kami terus memantau Paz. Dia pemain yang sangat berbakat. Saya pikir dia akan mendapat keuntungan dari musim ini di luar Madrid. Kami yakin dia bisa menjadi masa depan Madrid, ujar Ancelotti, seperti dikutip Gianluca Di Marzio. Paz bergabung dengan Como dalam kesepakatan transfer permanen di musim panas lalu. Namun Los Merengues masih punya klausul pembelian kembali yang dapat mereka aktifkan di tahun 2025 atau 2026. Tidak hanya itu, sejauh ini beberapa klub dilaporkan tertarik untuk mendatangkannya, termasuk Inter Milan yang mencoba melakukan negosiasi dengan ayah sang pemain, yang juga rekan setim wakil Presiden Javier Zanetti di timnas Argentina. Namun selain harga yang hampir dipastikan akan naik di musim panas mendatang, Inter juga harus menghadapi Madrid yang punya keuntungan besar untuk bisa membawa pulang sang pemain muda ke Bernabeu. Hanya masalah waktu, Trent Alexander-Arnold gabung Real Madrid. Mantan striker Liverpool, Michael Owen, meyakini bahwa Trent Alexander-Arnold akan meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Real Madrid. Owen bahkan menyebutkan bahwa pembicaraan rahasia antara sang bek dan raksasa Spanyol itu kemungkinan telah berlangsung. Menurut laporan Marca, Real Madrid telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut pada bursa transfer Januari. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh Liverpool. Spekulasi tentang masa depan Alexander-Arnold semakin meningkat setelah Michael Owen membuat pernyataan tegas di media sosial. Melalui akun Twitter, Owen menulis, fakta bahwa Real Madrid telah menunjukkan niat mereka untuk merekrut Trent Alexander-Arnold membuat saya yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum dia bergabung dengan mereka. Jika dia akan memperpanjang kontrak di Liverpool, Madrid tidak akan secara resmi membuat langkah ini. Pembicaraan rahasia pasti telah berlangsung. Ini kabar besar. Pendapat Owen ini mencerminkan pandangan banyak pengamat bahwa peluang Alexander-Arnold untuk bergabung dengan Los Blancos sangat terbuka, baik di Januari maupun secara gratis pada musim panas mendatang. Di sisi lain, Liverpool tetap mempertahankan sikap tegas terkait pemain bintangnya. Pelatih Arne Slot diperkirakan akan kembali mengandalkan Alexander-Arnold saat The Reds menjamu Manchester United di Anfield pada minggu mendatang. Real Madrid mendatangkan Haaland tergantung Vinicius. Laporan terkini dari Real Madrid Konfidensial menunjukkan bahwa kemungkinan Real Madrid merekrut penyerang Manchester City, Erling Haaland tampaknya semakin tidak mungkin karena berbagai tantangan praktis. Meskipun Haaland telah dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid selama beberapa waktu, perkembangan baru ini menyoroti beberapa kendala yang membuat kesepakatan sulit dilaksanakan. Meskipun beredar rumor tentang kemungkinan Haaland bergabung dengan Madrid di masa mendatang, jelas bahwa setiap transfer potensial hanya akan terjadi jika salah satu pemain bintang klub tersebut hengkang. Saat ini, Haaland terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2027, sehingga transfer langsung sangat tidak mungkin terjadi. Selain itu, Manchester City menghadapi tantangan hukum yang signifikan yang dapat mengakibatkan denda bersejarah, yang dapat menyebabkan hengkangnya beberapa pemain top klub. Namun, situasinya masih belum jelas dan akan bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berlangsung. Real Madrid saat ini belum memiliki tempat yang jelas untuk Haaland. Carlo Ancelotti, manajer klub, telah memilih untuk menggunakan Kylian Mbappe sebagai penyerang tengah, meskipun itu bukan posisi yang disukai penyerang Prancis tersebut.
Pilihan taktis ini dibuat karena Vinicius Junior sudah mapan sebagai pemain sayap kiri tim, dan tempatnya di starting 11 sudah aman. Namun, perlu dicatat bahwa Vinicius dapat menarik minat dari klub-klub Arab Saudi pada musim panas 2025, yang berpotensi mengarah pada tawaran yang mungkin tidak dapat ditolak Madrid. Mbappe dapat kembali ke posisi favoritnya di sayap, dengan Haaland mengambil peran sebagai penyerang tengah, memberi Madrid dinamika serangan baru. Akan tetapi, untuk saat ini, pemindahan tersebut masih merupakan kemungkinan yang jauh ketimbang kenyataan langsung.